Namanya juga manusia, untuk tidak diungkit-ungkit tidak semua orang bisa melakukan. Betul. Gitu ya. Mungkin kalau saya tipikal yang kalau ada salah udah saya lupakan. Paling aku ingat di hati aja. Supaya jadi pelajaran tidak terjadi lagi. Tapi untuk berucap lagi itu saya sulit. Ada tipikal orang yang begitu. Saya yakin ketika anak saya besar nanti dia sudah tahu, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat laki-laki, dapat suami, bahagiakan dirimu aja. Gitu loh. Hai Comel, hai. Hai Dita. Hai Bu Amel. Ketemu lagi dan ketemu terus. Iya. Kok terus sih? Kan sering Bu. Aku udah lama gak ketemu kamu. 2 minggu. Iya kan 2 minggu? Kok bisa sih? Sudah nonton video terbaru kita belum? Habis fun run gak sih? Iya, habis fun run. Baru 2 minggu fun run. Akhir kan? Enggak dong, Dit. 3 minggu lah ya. Iya, 3 minggu. Lumayan. Lama Ibu kan? sibuk sih. Founder bukan CEO ya guys, founder. Makanya kesibukan Yes. nyari apa ya Bu ini ya? Nyari uang kan Bu? Nyari uang ya. Untuk menghidupi kita-kita ini. Iya, iya. Karena jadi bisnis tuh ternyata itu bukan hanya sekedar oh aku punya uang aku mau buka. Kalau gitu kan biasanya orang banyak ya. Tapi memang tuh kalau kita ternyata itu orang-orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Nah, Yes. untuk dititipin ya Rezeki, kan. Dititipin rezeki untuk orang banyak. Untuk ternyata itu. Iya, iya percaya Bu. Iya kan? Kamu sudah di HR ya? HR Bu. Di HR pasti kan dunianya sama ya. Iya, orang pebisnis itu pasti udah siap mental, siap materi, siap itu. Memang udah dipilih Tuhan. Iya, jadi betul. kita yang belum jadi pebisnis, Tuhan pilihlah kita ya. Sudah siap. Kadang nggak dapat apa-apa, ya ampun. Apa gitu loh. Kita curhatan Bu episode lain. Iya, makanya. Udah siap. Jadi kalau kita sih udah siap jadi business owner. Kadang enak, kadang nggak enak, kadang dapat, kadang nggak dapat, udah biasa. Nah, kalian kan apakah biasa? Apakah biasa belum? Oke, Bu, kita mau bahas ini ada Amelia Society, punya ibu juga ya. Ya, aku itu loh kok malah belum nyapa di sana ya saking sibuknya. Iya, belum nyapa Bu. Mbok Rumat kan iku rame terus. Sesuai tak gaji kayak ngrumat iku deh. Kita ikut berkomentar. Nah, ini kemarin ada yang menarik nih, Bu Amel belum sempat ngasih solusi juga di grup. Loh, wis tak omongi ada yang bertanya aku minta NR, dicat aku solusi ini gitu. Kadang tanya Mbak DE, Perkenalkan, ini kita samarkan ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Jessica. Usia saya baru 25 tahun, Bu Amel. Saya nikah belum terlalu lama, sekitar 3 tahun. Singkat cerita, saya dulu tinggal di Jakarta Bu Amel dan sekarang dibawa suami ke Medan. Tapi sampai di Medan ini masalah mulai bermunculan. Dari kami kapan tanyanya ini? Kemarin Bu, hari Selasa. Bermunculan. Kemudian masalah mulai puncaknya itu ketika saya terpengaruh dengan membalas chat dari cowok-cowok lain. Gitu Kami jadi sering berkomunikasi, tapi jadinya saya berselingkuh. Saya baru tahu suami saya juga ternyata selingkuh, Bu Amel. Hanya sekarang yang ketahuan duluan itu saya, dan yang buktinya ada tuh saya. Sedangkan saya tidak mendapatkan bukti suami saya selingkuh. Solusinya gimana ya Bu Amel? Apakah saya harus diperbaiki atau pisah saja? Oh gitu ya. Semoga nanti nonton ya. Atau nanti ku kasihlah ke teaser-teasernya. Iya, gitu videonya nanti di-share hasilnya. Yang pertanyaan seperti ini. Itu sebenarnya kan masih umur 25 ya. Sama-sama masih mudanya. Mungkin laki-lakinya juga nggak jauh beda dari 25. Jadi umur-umur kalian itu menurut saya itu, saya tidak membenarkan perselingkuhan, tapi wajar. Jadi kayak umur tuh belum stabil gitu loh, segalanya belum stabil, keuangan, mental, dan semuanya tuh belum stabil. Jadi kadang tuh masih kayak menuntut semuanya sempurna, ya, tapi diri sendiri itu belum bisa memberikan yang sempurna. Jadi misalkan nih umur segitu tuh
Misal lakinya, misal kayak kurang perhatian dikit, itu udah kayak, kok bisa apa gitu. Nah, tapi kadang dia belum melakukan hal yang sama. Nah, itu banyak terjadi sih, 23, 25 yang memutuskan pernikahan. Itu menurut saya kan untuk zaman seperti ini itu kan pernikahan dini ya. Kalau dulu pernikahan dini kan 14, 15. Kalau sekarang pernikahan dini itu ya 25. Under 30 itu sekarang disebut sudah pernikahan dini, belum pernikahan settle. Iya kan? Nah, itu menurut saya wajar di pernikahan dini karena kalian juga masih belajar. Ya kan, apalagi menikahnya baru ya. 3 tahun. Baru 3 tahun. Itu masih belajar, masih mencari bener nggak ini, kayak gitu wajar. Nah, diperbaiki atau tidak itu ya semua tergantung kalian, bener nggak ya? Kalau memang masih mencintai dan pengen punya mimpi yang mau diraih sampai nanti itu maut memisahkan atau sudah intinya pengen bersama dengan pasangan yang sekarang ya diperbaiki. Toh juga baru selingkuh 1 kali yang ketahuan kan? Betul. Gitu. Tak sama-sama berkomitmen untuk memperbaiki. Nah tapi kalau memang kayaknya nggak bisa ini aku kok hidup kayak gini ya, satu selingkuh ya balas-balesan terus ya kan nggak ada habisnya, disudahi juga boleh. Itu kan depends ya, kembali ke masing-masing menurut saya. Nah di sini yang menarik tuh ada komentarnya berbagai macam Bu, Ibu nanti bisa tanggepin juga. Ada yang komentar gini, diperbaiki aja Kak, diobrol saling meminta maaf. Sejatinya manusia tidak ada yang sempurna, manusia kadang punya batas kesabaran. Jika masih bisa bersabar dan saling berubah, why not, katanya. Nah, yang kedua, cerai aja sih kalau menurut aku. Misalnya tetap bersama dan menjadi apa-apa kira-kira kuat bersama. Udah cerai aja Kak, jangan kalau nggak sanggup dan ungkit-ungkit berikutnya pasti diungkit, katanya gitu. Menurut Ibu dominan ke yang sisi mana, yang A atau yang B? Ya, itu kan makanya saya bilang depends. Ya. Kalau ketika sudah membuat keputusan ya, tapi namanya normalnya manusia ya. Untuk tadi kan ada bilang nanti kalaupun dilanjut nanti diungkit-ungkit gitu ya. Nah, namanya juga manusia, untuk tidak diungkit-ungkit tidak semua orang bisa melakukan. Betul. Gitu ya. Mungkin kalau saya tipikal yang kalau ada salah udah saya lupakan. Paling aku ingat di hati aja. Supaya jadi pelajaran tidak terjadi lagi, tapi untuk berucap lagi itu saya sulit. Ada tipikal orang yang begitu, ada tipikal orang tuh yang mengingat. Tapi biasanya yang sering ungkit-ungkit itu perempuan. Biasanya perempuan tuh kalau disakitin biasanya sampai pun kita perbaiki, sampai nanti pun setiap ada masalah apa tetap perempuan tuh keluarin kata-kata itu. Ya kamu gitu. Kalau laki-laki biasanya nggak terlalu ungkit-ungkit, tapi pilih keduanya yang mana ya, depends. Makanya tadi saya garis bawahi, kalau memang merasa kalian masih pantas untuk diperjuangkan ya diperjuangkan. Memang selingkuh toh baru 1 kali ya. Semua orang itu umur-umur segitu itu kayaknya nggak luput dari begitu-begitu. Cuman ada yang ketawa, ada yang tidak gitu loh ya. Karena masih umur begitu. Tapi di case-nya Mbak Jess ini Bu, yang ngungkit terus tuh suaminya, dibikin story terus sama suaminya katanya. Terus sedangkan Kak Jess-nya nggak mau cerai, tapi suaminya ngajak terus cerai. Oh ya udahlah ya. Udahlah ya. Kalau laki udah nggak mau gitu kan repot ya. Kita kan punya harga diri tinggi sebagai wanita ya. Tapi kalau di suatu hubungan tuh biasanya dominan mana sih Bu yang memperjuangkan hubungan tetap bersama? Cowok apa cewek? Kalau dulu kan saya mikirnya ego ya. Harusnya cowok dong gitu ya. Kalau sekarang ya harusnya keduanya ya. Mempertahankan hubungan itu harus dari kedua belah pihak. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan. Jadi Kak Jess, solusi dari Bu Amel lebih baik? Bisa kalau satu udah nggak mau. Iya kan? Nah, makanya tingkat perceraian banyak. Untung YouTube ini belum ditonton banyak orang. Coba kalau YouTube ini udah ditonton seluruh Indonesia. Orang semua cerai. Angka perceraian itu naik tanpa jelas. Karena solusinya kan pencatatan laporan perceraian apa ya? Karena lihat apa? YouTube-nya Bu Amel. Karena nasihatnya Bu Amel. Iya, itu gitu. Itu nanti suatu saat kalau YouTube saya udah viral. Sudah viral ya. Untung yang viral itu baru TikTok sama comel Instagram. Kan maksudnya cuma sedikit-sedikit ya kan? Tapi Amelia Society juga udah banyak loh Bu followersnya. Followersnya udah banyak. Aku yang ya Allah kesibukanku ya opo. Maaf ya Kak Jess ya. Balesi orang chat di aku sendiri aja banyak nggak aku balesi. Yang aku balesi itu Early, Farin, accounting gitu-gitu. Yang timku aja. Jadi orang lain tuh banyak tim yang inti aja ya. Iya. Itu yang makanya tuh repot aku ini. Tunggu. Jadi aku tapi orang ya gak ada habisnya ya. Kadang aku ngomong gini, sudah ya nanti
Bali sama Surabaya satu lagi udah buka, udah gitu. Ya nggak bisa. Nanti pasti nyampe lagi. Kita tuh ini Dita, jadi apa ya? Pebisnis itu beda. Ya. Jadi itu dia tuh nggak bisa diam. Jadi dia tuh otaknya nganggur dikit itu Nggak bisa. Otaknya nggak overthinking itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau otaknya nggak terisi penuh, tuh kayak aku ngapain lagi ya? Gitu. Harus terus ada ya Bu yang. Kayaknya kayak misalkan ini cabangnya udah buka, oh udah jalan secara sistem di cabang pun udah gitu. Terus kan kita agak-agak gabut ya. Ngapain lagi ya? Apalagi gitu. ya yang harus dibukain. Apalagi ya gitu. Itulah. Keren Bu Amel. Untuk Kak Jess, maaf ya, mungkin nanti akan nextnya akan dibahas ya Bu ya. Iya, Dibalas iya, juga iya. pakai video langsung ini. Iya. Itu nanti tolong tuserku dibuat Kak Jess itu ya. Iya, oke. Nah ini lagi rame juga Bu, berita yang lagi viral ya. Ada kisahnya CEO muda, yaitu Siapa itu? pacarnya Sarwenda sama Ruben Onsu ini yang lagi Oh iya, rame, itu Bu. muncul bolak-balik sih di anu itu, sampai aku bingung sampean. Iya, kalau kita Aku ngikutin, bingung harus menilai itu. kalau menilai dari sisi hubungannya Bu, menurut Ibu gimana? Ya, sisi hubungannya dengan yang baru maksudnya. Ini kan soal anak sebenarnya. Soal anak ya, jelas dari sisi kita bicara nanggepin ya, bukan nanggepin ya, tapi kita Coba ngasih reaksi ya lah ya coba Bu. ngasih reaksi gitu ya. Hubungan Ruben dan Sarwenda. Setelah pisah nih, justru juga nggak ngikutin ke perkembangan artis. Yes. Cuman kalau saya lihat-lihat kan beritanya Ruben dipersulit untuk bertemu anaknya. Nah, entah itu benar atau tidak kan kita juga nggak Betul. tahu. Tapi seandainya benar, nah, yo apa yang membuat itu gitu ya? Soalnya orang sini tuh banyak banget memang yang kayak perceraian terus membuat anaknya tuh kayak bingung ikut sini, Ikut sana, ya. ikut sini, ikut sana gitu ya. Nah, ini sebenarnya jadi pembelajaran yang namanya berpisah itu kan sah-sah aja gitu ya. Tapi kan tetap ada harus mental anak yang dijaga. Yes. Jadi supaya si anak itu ke depannya itu tidak harus mengulang gitu. Tidak harus mengulang kejadian pahit yang diulang orang tuanya. Jadi harusnya kan dibagi bersama gitu ya. Gitu kan. Seminggu misal atau pas weekend sama siapa, atau seminggu sama ibunya pas weekend sama. Nah, ini kan sudah nggak sehat ya dari situ saja ya. Kalau memang nggak boleh. Betul. Gitu ya. Tapi kalau hubungan dengan pacar baru sebenarnya gimana sih Bu? Kalau setelah kita bercerai terus kemudian langsung punya kekasih baru kayak case-nya Sarwenda kan dia mengikut sertakan semua kegiatannya beserta anaknya juga sama pacar barunya. Ya. Wise-nya tuh di mana gitu loh Bu? Ya mungkin kalau itu juga bingung aku. Anaknya masih kecil-kecil juga ya. Itu kalau mungkin karena mereka berpikiran udah serius ya. Udah mau menuju nantinya endingnya mereka akan menikah. Jadi makanya anaknya tujuannya adalah anaknya itu didekatkan gitu ya. Didekatkan. Ya agak toxic juga 3 circle. Tapi menurut saya bukan hanya salah Sarwenda, bukan hanya salah Ruben, bukan hanya salah CEO itu siapa tuh namanya tuh. Aku pernah satu pesawat berjejer. Aku malam aku ke Jakarta sama-sama di bisnis gitu kan terus jejer. Terus siapa tapi dia enggak nyapa. Sama itu? Iya ya. CEO itu? CEO itu. Tapi emang badannya oke tapi Oke. dari look-nya. Tapi aku kan nggak seneng orang yang terlalu ganteng. Kenapa aku tuh Bu? seneng orang yang biasa tapi maco gitu. Kayak terlalu ganteng tuh kayak nanti aku rebutan maskara juga ya kan. Nanti pas eyelash nanti gantian juga. Nanti lotionku hilang ada di kamar dia. Gitu. Ya ampun. Ya nanti kalau hairsprayku hilang di kamar Ada dia. di kamar nanti. dia. Kan tipe-tipenya seperti itu. Oke. Nah itu kayaknya toksik, tiga-tiganya toksik sih yang apa ya, kayak masih mengutamakan dirinya masing-masing. Gitu. Tapi kalau dari sisi Rubennya tuh Bu, ternyata tuh dia udah dari terakhir Oktober tuh udah nggak ketemu anaknya lagi. Dan kegiatan sekolah anak tuh Ruben nggak diikut sertakan, malah si Gio ini yang dilibatkan gitu. Ya itu kita juga nggak tahu di mananya ya. Kita kan nggak boleh menghakimi. Tapi kalau sampai itu terjadi kan harusnya banyak cara untuk, ya maksudnya Ruben kan ya toh tahu itu rumahnya, ya kan? Kalau kita nggak drama loh ya, toh tahu itu rumahnya.
toh tahu itu sekolahnya, toh tahu wali kelas anaknya, di mana-mana yang berhak kan tetap orang tuanya, ya kan? Kalau memang melakukan usaha yang benar, harusnya dari ketiganya tuh harusnya ada usaha keras. Ada usaha, iya. Dari Ruben pun kalau kayak dibatasi di apa, toh kan tidak ada larangan. Kecuali dari pengadilan ada larangan nih, kamu nggak boleh dekat dengan anakmu. Nah itu beda ya. Mungkin Sarwenda kejam di sana atau mungkin karena ada masalah apa ya. Tapi maksudnya di sini kan dia masih bisa mengakses dari mana aja. Saya pernah kejadian seperti ini untuk pembelajaran dulu sama anak saya kan pernah ya. Saya nggak boleh ketemu, saya nggak ada salah, nggak ada apa, tapi nggak boleh ketemu karena saya minta pisah, ayahnya nggak mau pisah. Senjatanya kan anak biasanya. Nah, karena saya memilih pisah, jadi saya harus mengorbankan, saya tuh nggak bisa ngomong dia dari bayi dan apa gitu ya. Nah, tapi kan saya kan nggak diam. Jadi kayak saya diam-diam kadang datang, dia di mana aku kayak antar makan, antar pakaian, misalkan sampai sekolah SD itu itu belum boleh. Sampai di sekolah tuh siang saya bawa makanan, saya nggak ada mimpi dulu tinggal di Malang. Ya, karena saya pengen dekat dengan anak saya. Nah, waktu saya masih kecil juga, masih muda juga. Saya terpaksa harus tinggal di Malang, merintis di Malang, meninggalkan kehidupan yang biasanya dengan kemewahan, di sini harus merintis untuk anak gitu ya, harus memilih ya. Jadi siang gitu saya datang ke sekolah, saya bawakan makanan biar gak ketahuan gitu, saya pamit gurunya, saya ajak ke mobil, saya suapin gitu kan. Sepatunya itu kadang saya ganti baru tuh ayahnya nggak tahu. Kan laki kan nggak terlalu detail ya. Kadang aku lihat kayak mereknya apa, warna putih, jadi udah rusak, udah buruk, saya ganti baru dengan merek yang sama supaya nggak ketahuan. Nah sebenarnya jadi orang tua, tapi saya nggak pernah rame, nggak pernah rebutan, nggak pernah kamu harus ikut saya, kamu harus enggak. Saya yakin ayahnya tidak akan menyakiti anak saya, wong dia ayahnya. Saya yakin keluarga ayahnya juga nggak mungkin menyakiti wong dia cucunya. Jadi saya yakin ketika anak saya besar nanti dia sudah tahu, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, apa yang saya bisa lakukan? Yang saya bisa lakukan adalah saya tetap memberikan perhatian walaupun sebentar dan curi-curi, gitu ya. Wow. Iya, itu perjuangan saya mendapatkan dia itu sampai di sananya. Sampai saya pengen membuat anak saya itu meminta ke ayahnya, ya aku biar ikut mama. Gitu. Saya sampai berhasil membuat dia itu tanpa saya suruh, tapi dia bisa bicara begitu. Jadi sebenarnya kayak kasus Ruben Sarwenda kan tidak jauh beda ya. Jadi kayak semuanya kayak seneng drama gitu ya. Semua mikirin egonya. Kalau dulu saya mungkin nggak belajar bijaksana, saya akan menuntut di pengadilan. Kenapa? Toh aku bisa, dia masih di bawah 5 tahun. Nah, tapi karena saya tahu nanti kalaupun ikut saya pun ayahnya masih ganggu gitu ya. Saya ikhlaskan dia, tapi saya tidak membiarkan. Jadi kayak ada pentas gitu, di mana kan dia seneng nari ya dulu ya, gitu masih kecil. Saya datang jauh-jauh, saya datang walaupun nggak deket ayahnya, nggak ada keluarga itu saya lihat, itu saya foto-fotonya sekarang masih ada kok, tak tunjukin. Ini buktinya kalau mama tuh dulu. Sedih, Bu. Kalau buktinya kalau mama dulu kamu waktu kecil itu mama lihat, jadi nggak jauh. Jadi setiap itu kan momen aku foto-foto. Nah, jadi tak tunjukin. Berarti setiap momen tahun ke tahun itu nggak ada. Gak ada yang hilang. Nah sebenarnya kan Ruben, maksudnya kayak Ruben seorang laki-laki kan punya akses ke wali kelas, misalnya ke kepala sekolah, ke apa lu. Aku ini orang tuanya, jadi masih punya hak juga kan pasti. Jadi kalau mereka kayaknya tiga-tiganya kayaknya banyak drama. Banyak drama dalam menyikapi kehidupan. Terus kemudian masih banyak egonya masing-masing. Katakanlah kita tidak bisa usuli salah siapa, tapi mungkin kalau tips buat, mungkin nggak mungkin lihat YouTube saya ya, tapi seandainya ada orang yang kayak seperti Ruben, ya biarkanlah. Toh selama kamu bisa menyaksikan, toh setiap hari di sosial media, ya kan bisa menyaksikan dia, oh masih sehat, masih baik-baik saja, kecuali kamu tuh benar-benar anak itu terancam, terus kamu kan bisa melihat anak itu happy dan tidak. Kalau pas di sosial media nongol wajahnya tertekan, berarti dia kan memang ada tekanan di sana. Ya kalau memang so far, dan toh itu rumahnya dia kan ya, toh itu kan bisa datang orang punya haknya dia rumahnya. Sebenarnya kan ini ya, aku bingung menyikapinya. Nah, sebenarnya kalau menanggapi omongan ibu tadi, harusnya
ya bisa ke rumahnya dan lain-lain. Cuma kegiatannya Sarwenda sama Gio ini Bu diperlihatkan, dipertontonkan di depan Thalia anaknya. Jadi mesra-mesraan. Jadi nge-live-nya tuh sekarang disebut live cabul. Ya karena mesra-mesraan. Iya. Duh aku ya mesra-mesraan. Aku ya mesra-mesraan di depan anakku sih. Tapi Thalia di bawah umur. Kakak kan udah ini ya Bu ya. Iya. Tapi kan maksudnya ya mungkin ini juga ya, namanya orang dua sejoli kan jatuh cinta ya. Iya, lagi kasmaran. Menurutku tuh menikah aja kali ya, karena masih anak kecil-kecil gitu kan masih apa ya kan normalnya orang Indonesia kan ya begitu harus menikah kan gitu ya. Belum bisa di kayak kehidupan orang luar negeri boleh-boleh itu kan belum bisa. Apalagi dipertontonkan ya hujatan banyak. Pasti. Kalau soal 200 jutanya Bu? Kalau mungkin nggak berarti juga buat mereka ya. Iya kalau kita nih dibilang nggak tidur ini ya. Sampai aku ya sampai gitu. Kalau aku 200 juta apapun. Kita sembah itu lagi. Iya makanya. Tapi kadang belum tentu loh. Ketika manusia tuh biasa Dita. Ketika masih membayangkan misalnya contoh kayak gini. Kamu bilang 200 juta kita sembah. Ketika kamu dapat itu tuh nggak begitu. Biasa. Biasa aja nggak begitu. Jadi disitulah letak bahwa uang itu bisa dikatakan berkuasa dan uang juga tidak berkuasa. Betul. Kalau nggak berkuasanya di momen apa Bu? Ya kayak gitu kan, akhirnya kan 200 berapa tuh kayak gini tuh kan bilangnya, aku live sendiri juga bisa. Kan ya kan? Iya kan? Nah kan gitu kan, najis cuma 200 juta gitu kan, ya kan? Nah itu kan apa ya? Ya kayak gitu memang. Jadi uang tuh memang ada saatnya berkuasa, ada saatnya juga nggak bisa berbicara. Uang kadang-kadang uang itu di hal-hal tertentu dia juga nggak bisa membeli. Gitu. Betul Ibu. Bagi orang yang kehidupannya sudah berkelimpahan uang. Sudah live. Tapi kalau uang itu di kondisinya orang-orangnya seperti kita yo masih berkuasa. Sangat, gitu. Apalagi kita Bu yang ya sangat berkuasa ya. Betul. Nah ada berita kedua Bu, soal ini yang kemarin kepergok ini juga, kepergok sama Evan, ya. Siapa meneh sih aku bingung aku. Artis Bu ini, heboh istri Evan Marvino bongkar dugaan KDRT dan perselingkuhan, ngaku sempat tertular. Evan ini main sinetron nggak sih? Yes Bu. Elek sih. Sekarang agak jelek ya Bu ya. Ngaku sempat tertular HPV saat hamil. Tuh. Saya sudah kenyang. Jajan di luar. Jajan sering. Laki memang. Kan sudah Laki-laki emang suka jajan di luar Bu. Kan sudah bilang ini pesan untuk kalian semua ya, pesan untuk kalian semua. Kan sudah dibilang juga orang-orang yang bermental dewasa, siapa kayak Nagita Slavina itu betul loh kata-katanya. Jadi kamu tuh mencintai laki-laki itu 10% aja, 90% cintai diri kamu sendiri. Iya. Gitu. Jadi apa ya, biarkan ya gimana gitu ya. Dia memang laki-laki tuh emang dilahirkannya emang untuk begitu, untuk tidak punya puas ya Bu ya. Untuk iya. Gak ada apa-apa aja bangun tidur dia udah bangun ya Farinnya. Laki-laki itu ya kan belum diapa-apain bangun pagi aja gitu ya, orangnya belum bangun, itunya udah bangun. Nah itu menandakan maksudnya ini yang rame di TikTok nih nanti. Iya kan maksudnya kan, tuh bener kan? Iya. Dia tuh masih tidur. Tapi titiknya tuh udah bangun. Udah bangun, bayangin itu dia tidur loh. Apalagi dia melek. Betul. Nah, wanita harus sadar di sana. Jadi menurut saya kalau kamu tuh dapat laki-laki, dapat suami, bahagiakan dirimu aja. Gitu loh. Cintai dirimu aja. 10% aja tuh kasih cintanya ke laki-laki. Sudah bener kayak Nagita Slavina itu. Berarti kita harus terus memaklumi laki-laki dong Bu? Bukan memaklumi, ya tergantung sih. Jadi kayak gini. Makanya ada hal yang kayak gini. Kalau wanita itu ya, kalau yang nggak punya penghasilan atau ibaratnya tuh dihidupin, dicukupin lah ya sama laki-laki. Nah, dia lebih nggak peduli sama apapun yang dilakukan laki-laki. Ya kan?
dia lebih pedulinya pasti sama dirinya diri sendiri. Oh, yang penting aku dibelanjain, yang penting nggak kurang kasih sayang, terus di rumah misalkan, yang penting juga aku nggak lihat apa-apa. Nah, kadang prinsipnya seperti itu. Berbeda dengan wanita yang ibaratnya tuh bukan nggak dibiayain ya, tapi kita tuh tanpa dia, kita tuh sudah bisa kalau masalah uang aja. Nah, berarti tuntutannya seperti kita tuh apa? Perhatian, kasih sayang, respect, waktu lebih. Nah, celakanya Dita. Ya, celakanya. Cewek wanita yang kayak gini. Wanita yang seperti ini yang sulit diturutin laki-laki. Nah, aku pikir dulu laki-laki itu akan sulit nurutin kalau masalah keuangan. Ternyata enggak ya, kalau keuangan besar, ya kan? Ternyata mau laki-laki selevel apapun, mau dikira dia itu udah settle, udah punya uang banyak, udah punya pekerjaan mapan, udah apapun itu, tetap tuntutan respect, sayang, waktu lebih itu kagak bisa dipenuhi. Nah, ini harus sadar wanita-wanita, nggak usah menjadi putri tidur. Nggak usah menjadi putri tidur terus kayak nanti aku dapat orang kaya, dienakin, waktunya banyak, aku udah itu. Rajin gitu, ya. Itu jangan ya. Nggak ada, itu hanya di drakor dan rajin. Ya. Kehidupan real fakta adalah, ya kalau laki-laki itu lebih seneng menghidupin dengan uang. Ya. Kalau dia mampu ya. Ini riset, lebih seneng menghidupin dengan uang daripada dia diteter dengan perhatian, kasih sayang, respect, waktu. Karena laki-laki itu nggak bisa fokus di sana. Iya. Nggak bisa multitasking ya Bu ya, cowok betul. Tapi kalau dari kasus ini kan juga ada KDRT Bu. Combo ya, udah selingkuh, KDRT. Iya, itu sih menurutku sih kalau sampai istri atau kamu pacaran lah, udah jadi pasangan lah, membiarkan seseorang KDRT, itu tuh bukan salah yang melakukan KDRT, ya itu memang salah orangnya aja mengizinkan. Ngapain udah tahu KDRT? Maksudnya tetap kan aja. Gini loh, orang KDRT, orang pemarah, itu kan sebenarnya gampang dilihat kan karakternya sebelum itu terjadi. Iya. Lihatnya tuh gimana sih Bu? Duh ya pasti tuh, orang pemarah itu kan. Orang pemarah itu gampang dilihat. Kamu sentil sedikit aja di jalan aja misalkan kayak itu kan pasti kelihatan karakternya. Kalau orang sabar kalau di jalan kok di apa gitu lihat macet, lihat apa ya, atau lihat disalip orang, lihat pas orang itu kan kita ya udah santai aja. Gitu kan ya. Kalau orang yang pemarah, kalau pemarah tuh kan langsung ada reaksi. Langsung ada reaksi, ya kan? Reaksi ini jancuk ngotok kan enggak apa-apa ya. Nah reaksinya kadang anjir sampai dikejar gitu kan. Nah itu sampai panas-panasan sampai itu sebenarnya itu kan udah mulai itu karakter yang menunjukkan bahwa dia itu nanti itu pemarah misalnya contoh ya kan, apalagi KDRT. KDRT itu sekalinya KDRT tinggalin langsung nggak ada minta KDRT, nggak usah lah yang jambak yang apa, laki-laki baru begini usah tinggalin kalau memang nggak ada, kalau cuman karena memang masalah kecil terus harus kayak KDRT gitu. Kalau disuruh milih mau diselingkuhin atau di KDRT lebih better mana Bu? Ya nggak dua-duanya toh. Gitu. Kalau di posisi yang itu sakitnya lebih mana? Kalau kan misal diselingkuhin cerai apa enggak? Ini ada di KDRT. Mending yang KDRT ya. KDRT. Karena kalau selingkuh masa kita dari kecil aja dilus-lus sama orang tua, ya kan? Ya kalau selingkuh kan ya cuma gitu-gitu aja. Maksudnya karena terus saya selingkuh itu kayak udah favorit harian nggak sih buat kayak daily. Iya, kayak udah kayak nggak aneh, udah kayak bukan sesuatu yang asing gitu kan. Ya udah, karena Dita mungkin kan pergaulannya mungkin lebih ya banyak juga ya, mungkin bisa lihat aja orang laki misalkan dari perempuan, misalkan dari sama istri gitu ya, terus orang laki itu keluar kumpul sama temennya 2 atau 3 aja udah selesai, udah kelar. Oh, dari 2-3 temennya itu aja kayak misalkan senang selingkuh udah kelar hidupnya, pasti selingkuh, nggak ada, ya kan? Jadi kalau mau lihat
kita mau menikah yang dilihat pertama kali dia bisa marah atau enggak tuh dari apa, Bu? Ya itu tadi, ya memang kan harus ada kayak banyak tes ya banyak, sebelum iya. memutuskan menikah itu kan. Kan kita biasa berpacaran dulu ya. Iya, proses pacaran dilihat orang ini cepat emosinya pas masalah apa sih gitu. Iya. Ya memang tidak semua yang kita dapat itu harus orang ini nggak layak untuk saya juga tidak gitu ya. Tapi artinya ketika kamu memutuskan sama dia dan kamu sudah mengenali dia, one day itu terjadi, kamu tuh nggak kaget dan nggak usah keluar-keluar di sosial media, gitu loh. Nggak usah keluar-keluar di orang lain, gitu maksudnya. Berarti kalau sudah menikah artinya kita hanya sudah harus menerima aja ya, Bu? Iya, jadi kamu tuh menikah itu, nih pengenalan, pendekatan, pacaran, menikah, ya kan? Menikah itu kan ya bukan ending segalanya. Iya. Menikah itu malah kamu ketemu setiap hari, jelek dan baiknya itu berkumpul. Nah, ya bukan hanya menerima aja. Kalau kuat dan kamu bisa membangun pernikahanmu ya lanjutkan. Kalau nggak kuat ngapain dilanjutkan? Ya kan? Boros-boros pasangan juga kita sendiri, ya kan? Mau ganti pasangan 5-6 kali juga kita sendiri, juga nggak ngerepotin orang. Betul. Ya kan? Tapi kena penyakit ini, Bu, buktinya. Duh, salah ya, kok koyo jajanan hari ini. Iya. Lah sampai kena penyakit kok jajanan sing ndek ngene, tukang-tukang ngono kuwi lho. Kalau suami-suami kita jajan-jajan gitu takut kena ini, kita harus apa? Seorang istri harus apa, Bu? Makanya aku terbuka kadang-kadang. Jadi kamu tuh harus terbuka aja. Kadang-kadang kalau sambil santai-santai gitu ya. Sambil gitu kan mesti kan tak bercandain gitu. Enggak bercandain sih, setengah serius gitu. Kamu pernah selingkuh enggak? Mesti kan tanya gitu ya. Terus jawabnya kan enggak. Terus kalau aku sih pernah sih dulu. Aku bilang gitu ya. Nah, terus aku cuman pesen aja kalau memang ya kan, kalau memang pas jauh enggak kuat gitu ya. Enggak kuat terus kepikiran mau selingkuh mau apa, yang penting pakai pengaman. Jangan bawa penyakit ke. Kadang keterbukaan seperti itu kadang penting mengingatkan lakimu. Soalnya kalau kamu bilang lakimu, cuma main-main doang mbak perempuan lain ya tambah budal. Malah dilakuin. Iya, malah dilakuin. Tapi gitu kan, kalau memang ada tidak kepuasan, ada memang kamu misalnya namanya laki-laki kan. Iya, Bu. Biasanya aku ngomongnya gitu, namanya laki-laki aku tahu. Aku langsung to the point. Orang kamu belum bangun aja itu mudah bangun, saya bilang gitu kan. Kan apalagi kamu sudah bangun. Ketawa tuh pasti. Ya kan? Apalagi kamu sudah bangun. Itu kan kalau udah bangun malah bangun berdua. Tenaganya malah dua-duanya jadi satu, ya kan? Ya, kalau kuat maksudnya yang penting pakai pengaman, jangan bawa penyakit gitu kan. Aku nggak bicara aku pribadi karena aku masih punya tanggung jawab sama anak-anakku, membesarkan mereka, punya tanggung jawab sama keluarga. Kalau aku diambil Tuhan besok udah cilaka udah, bilang gitu. Nah, memang harus begitu, ada keterbukaan. Menurut saya kita tuh nggak bisa mengontrol pasangan orang lain apalagi orang pasangan lain pasangan aja 24 jam kita nggak bisa mengkontrol dia. Tapi adanya keterbukaan dan kita tuh kayak harus membuka diri gitu loh, Dit. Kayak mungkin nggak ya suamiku nanti jajan? Ya mungkin. Jangan kau tutup-tutupi lah otakmu dengan sandal tuh. Iya. Iya kan? Dengan sandal. Iya, makanya mungkin nggak kalau suamiku nanti selingkuh sama temen di kantor? Ya mungkin aja. Iya. Ya mungkin aja gitu loh. Jadi makanya harus ada keterbukaan pada dirimu sendiri. Jangan bohongin diri sendiri. Jadi sampaikan aja. Yang penting aman, itu diamankan. Gitu-gitu kan. Wah, Bu Amel hatinya besar banget ya. Enggak, hatinya besar, Dit. Kecewa ya kecewa. Kadang kepikiran. Tapi minimal kan ya ada pesan jangan bawa penyakit gitu. Iya. Soalnya gimana? Iya, penting banget ya, Bu. Gimana kalau kita sampai tertular kayak gini? Udah KDRT diselingkuhin, ditularin penyakit lagi. Makanya. Wah, rugi di kita. Mana kan kita nggak bisa ngindari gitu-gitu. Orang mau bilang I love you setiap detik juga bisa aja begitu, ya kan? Iya kan? Aku kadang ya mikir, aku sering bikin konten. Kalau lagi memperlakukan kamu kayak princess itu ya harus hati-hati. Nah, sekarang aku juga begitu. Kadang aku juga ini bener gak sih? Jadi kita tuh kadang nggak bisa itu.
nggak bisa. Ibu ada kecurigaan juga ya Bu ya? Ada, cuman kadang aku orangnya mensiasatinya gimana? Kadang aku orangnya nggak peduli gitu. Oke, jadi kalau care. aku sudah mengarah ke sana, peduli amat, ngapain kita bahagia aku. Peduli amat. Loh, kamu harus bisa. Jadi ini tips buat wanita ya. Ketika kamu tuh ada kecurigaan, itu pasti ada kecurigaan. Gimana ya? Kalau misalkan berapa jam kok nggak ada hubungin, kok di telepon nggak diangkat, atau di mana ya orangnya kok balasan banyak ini itu gitu ya. Kalau ada kecurigaan gitu, itu langsung singkirkan. Bukan menutupi kecurigaanmu ya. Ada dua pilihan. Kamu I don't care atau mau cari tahu, ya kan? Kalau mau cari tahu, sekarang saya tanya ya. Kalau mau cari tahu tujuanmu apa? Kalau udah tahu mau pisah, gitu kan? Nah, kamu harus pikir panjang. Udah siap untuk itu nggak? Pisah tuh harus pikir momennya. Iya. Kalau saya tuh buang orang harus pikir timingnya tuh harus benar. Jadi masih ini, aku kayaknya harus selesaikan ini. Oke, timingnya nanti. Nah, ini pikiran orang-orang pembisnis dalam hubungan juga ada bisnis. Ada bisnisnya. Iya, jadi atau misalkan kamu pilih I don't care. Kalau saya sih pilih nggak peduli. Jadi ngapain sih aku mikirin dia, peduli amat. Lu ada ya ada. Nggak ada ya udah. Gitu kan. Ya udah, yang penting aku bahagia ya kan. Terus aku tenangkan diri, yang penting aku ya intinya semuanya kembali, yang penting aku bisa bahagia. Iya benar juga. Tanpa harus ada perempuan kalau mau nyari tahu tujuannya apa ya Bu? Tujuannya apa? Harus kau pikir matang-matang ya. Kalau tujuanmu pisah saat itu lakukan, tapi nggak pikir panjang dulu kiranya. Kiranya KPR-mu durung lunas, kok sere cari ya. Kiranya mau ada transaksi besar, timingnya nanti. Begitu. Itu wanita pinter. Habiskan dulu hartanya. Itu pinter. Ada timingnya itu harus tepat. Ya. Ketika kecurigaanmu itu sudah tidak terbendung lagi, walaupun belum ada bukti koyo iya wong iki, aku pokoknya mau ke sana. Yo dihitung-hitung dulu. Lek kamu siap yo lakukan. Itu bukan menandakan kita wanita matre, bukan kan Bu? Bukan dong, itu pakai logika. Oke. Iya kan? Ojo menyusahkan, emosi sesaat ya kan? Emosi sesaat, dar, mari ngono bingung aku. Aduh, ya apa ya ini? Kan gitu. Iya. Hasil dari kemarahan, ninggalin, ternyata bingung. Ono timingnya, main cantik jadi wanita. Wanita tuh harus bisa mempermainkan kehidupan tuh dengan cantik. Betul. Gitu. Itu harus belajar begitu. Belajar dulu. Ya itu tipsnya ada 2 tips tuh Dit. Jadi kamu nanti kalau dikabari, pacarmu ning kono. Tapi kamu mikir si ono kayak iki si ono transaksi besar habis ini koyo. Iya kan? Ya ternyata iki guru mari iki. Ya enggak harus gitu. Sik iki durung kono. Ono wayahe. Iya cantik ya. Membuang orang tuh juga harus ada caranya, harus cantik gitu supaya tidak saling melukai gitu. Dan hasilnya nggak zong juga. Nanti kita udah terluka, kita boncos juga ya Bu. Boncos juga, repot kan. Oke, ini ada truth order lagi Bu. Kata-katanya sih masih enggak. Kita dapat kita skip. Yo, enggak diganti aku, males aku syuting mana yo. Kata-katanya ikut tok ya. Oke, dari Ibu dulu ke Dita ya. Kamu dulu. Nah, Dita dulu ya. Truth order ya, truth aja. Aku yang baca berarti ya. Iya. Kan masih bodoh. Pernah nangis gara-gara seseorang tapi pura-pura kuat. Pernah lah. Pertanyaan apa ini? Pertanyaan apa itu? Ya pernah lah. Iyalah. Harus pernah Bu. Ya waktu diselingkuhin besoknya harus tetap kerja. Iya makanya, ya kan. Waktu sekarang masih banyak cicilan bisa tetap kerja. Harus tetap kerja. Itu kan juga pura-pura strong ya. Betul. Enggak masalah. Oke. Ibu mau truth order. Ini yang paling seru Bu Amelnya ini. Yang seru Bu Amel ya, kita penonton nyarinya Bu Amel ya kan. Soalnya pasti jawabannya berbeda. Ini udah Bu, ini udah. Oke, ini sendiri kan ini udah. Yo. Dia omongi kok, kalau sampai apa loh dia? Sudah apa enggak ya? Itu pertanyaannya insecurity Bu Amel nggak punya insecurity, nggak akan terjawab. Udah ya, jangan bilang ini udah juga. Pernah sengaja bikin orang cemburu nggak? Nah itu dia. Pernah nggak Bu? Enggak ya? Iya. Tapi cewek sering loh Bu bikin kayak gitu. Itu biasanya kenapa ya Bu ya? Pengen diperhatikan. Oke. Pengen pengen
caranya gimana membuat cemburu tuh ya? Ya epo-epo nasi ngechat apa sok sibuk. Epo-epo sok sibuk. Jadi biar tuh si cowoknya sopo iku sing ngechat terus kan gitu, Bu. Iya, salah aku tuwek podo tuwek Pak Bule. Jadi enggak mau ada no drama-drama lah ya. Koyo gak manjur gitu-gitu. Heeh. Lah wong misalkan di telepon temanku lagi aja yo Pak, yo gak komplain apa-apa. Paling dipikirnya kerjaan cemburu ya. Dipikirnya kerjaan juga ya, Bu ya. Iya. Ibu biasa kerja itu. Iya, kadang chat itu aku dikati sopong tak balas berdua ya. Syuting bersama ya. Ya tak balas loh. Sayang kenapa sih chat aku gini? Karena aku orangnya malas mikir ya. Oke. Aku orangnya malas mikir di luar pekerjaan kita. Jadi kadang-kadang itu di chat siapa gitu ya, cowok gitu kadang. Saya ini kenapa sih chat begini? Bapak yang suruh jawab. Oke. Gitu. Lanjut. Kalau aku muda, pacaranku nggak seru-seru soalnya kayak kamu, Dit. Jadi aku bingung aku, cemburu soal. Ibu dulu pacarnya gimana sih? First love deh. Cerita deh first love-nya Bu Amel nih ya. Gimana cara aku dulu pacaran ya? Aku dulu soalnya kan Nonton bareng. enggak. Yo. Enggak di bioskop, Dit. Yo ono ta, ngenyek kamu. Ngawur, Bu. Ngawur sialan. Pikir aku manusia perasaan punah lah. Bilang kalian tuh nonton mulu. Parah. Dipikir manusia langka aku. Kamu itu yang itu 2012 aja aku udah nonton. Film Susana aja aku nonton di bioskop yo. Pacarannya nonton Spesies hampir punah apa? dulu pacarnya gimana, Bu? Enggak, dulu Dit, karena aku tuh udah dari kehidupan yang apa ya, enggak ekonomi sangat-sangat lemah ya, Dit. Jadi aku tuh kayak gak mikir pacaran. Oke. Aku mikir itu siapa yang, jadi kalau aku pacaran tuh fokus utama aku tuh uang. Sekarang aja aku tuh gak peduli uang kalau pacaran. Dulu tuh aku fokus utama aku uang. Jadi nek orang sudah gak nyukupin aku ya ganti aku. Iya. Nah itu masalahnya. Jadi kayak kok gak ada pacaran sing koyo arek-arek saiki sing Iya. koyo sing kayak mendebar-debarkan gitu. Kalau dulu Bu Amel mencari keuntungan, guys. Iya betul. Karena aku mikir dulu tuh fakta aja gitu ya. Ya karena memang aku butuh itu gitu kan. Untuk bertahan, untuk tetap bisa jaga keluarga, survive. untuk bisa survive. Jadi aku udah pacaran dulu tuh ya mesti tak tekoni to the point. Di pacaran pertama aku gak koyo dek ngene nonton ngono, Dik. Pacaran pertama aku ya wis dek ngene showroom mobil, wis dek ngene. Terus ngene zamane dulu tuh apa ya handphone sing bagus-bagus gitu-gitu. Pokoknya zamannya di toko emas gitu pacaran tuh. Aku mau yang ini ya gitu. Besok Minggu aku mau pakai ini ya gitu ya. Biasanya kayak gitu aku. Itu lebih realistis sih, guys. Iya, tapi aku nggak matre dulu. Ya aku nggak mau dibilang matre waktu itu dulu tuh. Aku udah paham matre dan tidak gitu. Jadi kalau enggak ya sudah gitu. Karena memang nggak ada yang apa ya yang bisa aku pertaruhkan. Kayak misalkan aku harus dapat uang dari mana lagi yang bisa lebih, yang bisa ini ya. Mau nggak mau kan gitu. Oke. Ya seperti itu. Lanjut. Truth or dare? Truth. Dirimu saiki. Iya, ibu yang baca. Oh iya. Ini Bu. Saiki kukune ditam. Main koyo aku. Merah. Kemerdekaan. Iki wis tahu iki. Ini udah. Wis tahu yo, jangankan 2. Ini tim kreatif ibu harus mengganti ini. Iya. Apa iki? Pernah ghosting orang? Sering. Kamu kan ya? Dan kamu ini pernah ghosting pasti sering kan? Sering, Bu. Sering, wanita tuh kerjanya cuma itu aja. Kita selektif di profile. Kalau cowoknya ganteng, oh ini kayaknya kalau jamnya ini, oh oke nih kayaknya. Bawaannya ini, daily-nya ini, oke. Approve. Kalau enggak, skip gitu ya. Skip gitu ya. Ya pinter lah. Jadi wanita belajar dari episode pertama guys sama Bu Amel. Ini udah episode berapa? Kalau nggak pinter-pinter aku dikata saya goblok aja gitu. Saya pacaran di bioskop. Saya pacaran saya di nonton ayo. Iya. Sak gelas 1.000 wong loro. Ayo pacaran. Kan gak ada duit ya gue sendiri. Iya, sip. Kan pacaran. Kan aku bilang nggak kalau menikah baru selevel. Iya. Kan kalau pacaran. Yes. Truth or dare? Truth. Itu. Ini deep banget sih. Siapa orang yang sebenarnya ingin kamu minta maaf?
Sebenarnya udah pernah Udah pernah tak? Udah pernah Ki, aku ngomong nggak ada. Nggak ada. Ayo Bu, pilih lagi Bu. Udah pernah aku. Nggak ada. Nggak ada. Kalau mantan ngajak balikan malam ini jawabannya? Nggak. Oh ya nggak pasti guys. Aja orang kembali Enak ke mantan. aja. Ya kan enak aja. Buat cewek-cewek yang sering balik ke mantan? Iya. Kalau balikin hartanya aja nggak apa-apa. Kalau balik orangnya nggak usah. Ibu tipikal orang baru apa orang lama? Hah? Tipikal orang baru orang lama itu gimana? Ibu tipikal orang yang memilih orang baru apa orang lama? Oh enggak, orang baru. Kenapa? Orang lama, apalagi mantan. Anakku lagi pendekatan kembali ke mantan. Ya apa sih kalau apa harus ya. Ya, orang mantan, orang kembali ke mantan itu bego dia. Iya, karena kan pada saat sama kamu, entah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu aja nggak bisa menyelesaikan masalah. Oh iya. Yang ada di kalian. Dan kalian memutuskan saling menyakiti dan berpisah. Terus bayangin kalau kamu kembali, aku bisa berubah, karakterku bisa aku rubah, karena aku cinta kamu. Dari mana? Kalau kamu kembali ke hidupmu tuh deja vu. Yes. Mengulangi yang terjadi sebelumnya. Itu aja akhirnya, ya kan? Tapi kan ada tipikal orang yang nggak mau apa ya Bu, nggak mau effort untuk ketemu orang baru lagi. Kayak cap cip cup ini kalau aku nemu yang bagus, kalau enggak gitu. Ya itu prinsipnya orang lagi ya. Prinsipnya gimana ya, nggak cerdas sih menurutku. Ya silahkan menikmati mantan kalau gitu ya. Kalau nggak mau cari baru, iya ngulang terus. Ntar putus. Ntar balikan lagi setahun, putus lagi 2 bulan, ngulang lagi. Iya, semut aja melakukan saya maju terus. Mending nyari terus. Mending nyari terus. Mending nyari kan enggak. Ibaratnya walaupun nanti toh menyakiti, ya mungkin menyakitinya enggak dengan cara yang sama. Betul. Iya kan ya. Sama-sama nyakitin sih, sama caranya doang yang beda. Caranya yang beda misalkan ya minim-minim enggak dijavu lah Dit, ya kan? Masa gitu lagi gitu. Biasanya dimarahinya karena salah nyantolin handuk, gitu lagi dimarahinya. Kan capek ya kan? Pegel lagi ngulang-ngulangin masalah yang sama. Makanya jangan kembali ke mantan. Sip. Tapi kalau pas mantan hubungin, ketemu aku dong malam ini gitu. Ada perlu apa? Enggak, aku mau bagi-bagi warisan. Beda. Oh, beda. Siap kita. Beda. Itu harus siap. Ini kamu ya? Iya. Ini kayaknya udah pernah deh. Siapa orang terakhir yang kamu stalking? Sudah kan kayaknya? Sudah. Ya sudah, kamu ambil lagi. Oh ya? Iya. Ibu stalking siapa? Salah milih di dusun. Bertanya pada yang salah. Ini kayaknya juga pertanyaan sudah. Tapi ke aku waktu itu, sekarang ke kamu. Kalau bisa tukar hidup sama satu orang, siapa? Aku kemarin jawab Prabowo. Oh iya jawab Pak Prabowo. Karena aku jawab Prabowo aku. Saya sih mama saya sendiri ya Bu. Kalau bisa tukar mau bertukar peran kan? Ini pertanyaannya gimana sih? Bertukar hidup. Bertukar peran gitu ya? Oh iya. Kamu mau merasakan jadi mama? Iya. Oh gitu? Pengen nyobain. Kenapa kemarin nyari Prabowo ya? Karena ingin memimpin. Serku kirim deh Pak Prabowo. Karena aku biar tukeran kemarin ya. Karena aku mau memimpin. Ibu, ini menarik ya. Ibu kalau jadi memimpin, misalkan nggak usah jadi Prabowo dulu deh, Bupati. Apa pertama kali yang ibu lakukan untuk wanita? Biasanya kan ada keanggotaan wanita ya, ada kumpulan wanita. Apa yang ibu lakukan? Program ibu satu deh buat wanita, Pak. Jangan nyuruh cerai ya. Nanti cerai kamu. Aduh. Aku kok bingung ya. Aku mungkin kalau jadi pemimpin gitu ya, aku kalau apa yang dilakukan untuk wanita, aku mau membangun satu komunitas wanita pintar. Oke, isinya wanita-wanita pintar. Isinya wanita bego yang mau dipintar, yang akan dipintarkan. Yang akan dipintar. Oh iya. Wanita pintar ngapain buatnya? Oh iya Bu. Gitu. Jadi pilih ya. Ibu ada rencana masuk pemerintahan nggak Bu? Enggak. Tuh ngeluh surahku Dit ngono iku yo. Tapi ada lah pasti yang nawarin. Ya ada, cuman kan yang ngeluh ya ngono iku ki apa ya wis gak usah wis. Aku mau 10 tahun lagi aku mau pensiun aku, mau bertanam. Mau tinggal di Bali, mau bersawah aku. Iya ta Bu, benar ta Bu. Bendina aku infus whitening tapi.
Bawa payung, oh iya. Ya kalau bertanya di Korea. Aku pokoknya 10 tahun lagi tuh cita-citaku tuh sudah mengurangi aktivitas di rumah, masak, bersih-bersih, terus berkebun gitu, dasteran gitu, keadus ngono itu. Masih ada comel ini Bu nanti. Ada lah ya. Generasi ibu yang baru lah ya. Generasi masih. Jadi kan cita-citaku dulu kan jadi ibu rumah tangga ya kan. Sampai sekarang kan belum pernah kecapean ya. Makanya nanti itu 10 tahun lagi aku akan mewujudkan cita-citaku jadi ibu rumah tangga. Amin. Jadi gitu. Ada orang itu cita-cita wanita karir, aku wanita ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Itu beneran guys. Cita-citaku dari kecil itu membayangkan tuh sebuah keluarga itu aku di rumah dasteran bersih-bersih gitu kan, terus aku mandi kalau suamiku pas pulang gitu, aku dandan cantik pas suamiku pas pulang gitu kan, masak gitu. Itu mimpiku dulu, Dit. Iya, karena ibu dari muda udah pejuang ya. Ternyata kehidupan itu membawa lain, berjuang. Alhamdulillah. Iya. Kan itu pilihan-pilihan Tuhan kan ya. Ono sing wis kamu jadi ngene ae wis, wis kamu ini wis gitu. Pilihan Tuhan dan pilihan kita. Iya, tadi kata Ibu benar banget. Orang pebisnis itu dipilih oleh Tuhan. Memang mental soalnya. Nang, conclusion nambah fans-fansmu. Hai. Kan sebenarnya kasih orang teasernya rek iki. Iya, gak pernah dibagi loh, Bu. Bayar mahal enggak? Ngocek teaser enggak? Bagi lah. Oh gila, males ngedit kirim sendiri mentahannya suruh ngedit kau ini. Iya makanya, enggak lah, aku pinter ngedit arek iki. Iya. Next episode kita bahas lagi yang Amelia Society, Bu. Oh iya. Ibu jangan lupa menyapa ya, guys. Iya, aku habis ini mau menyapa Amelia. Aku sendiri komunitasku aja nggak bisa nyebut namanya. Amelia Society. Banyak Bu itu orangnya. Tiap hari rame loh. Lah iya makanya. HP ku satunya malah kalau di sini pasti aku bahan susah. Dan ada dari luar negeri ya? Iya. TKW. Males ngono-ngono iku. Sudah, Bu. Ada TKW. Padahal hari iku tak omongi lho. Setiap hari ku listen iki pertanyaan apa cek aku masuk wis tinggal ngasih jawaban. Mesti hari iki kaken penggawean hari iki. Yo. Ayo kita itu kasih conclusion. Iya. Ya berarti kan belajar dari pengalaman Ruben, Sarwenda. Apa tadi KDRT, apa gitu ya. Ya sebenarnya kita berangkat dari sisi mananya nih, wanitanya atau wanitanya pasti. Ini kita berangkat dari sisi wanitanya aja ya. Woman support woman kan kita. Oh, woman support woman. Tapi masalah yang support Ruben. Iya. Jadi kita support mana, Bu? Kalau dari case-nya Ruben ya. Ya kan? Dari case kita nggak support lah ya. Kita ada di tengah-tengah aja ya. Maksudnya siapapun itu ketika sudah memutuskan pernikahan, sudah memutuskan pertemuan dari segala apapun menjadi satu, itu harus siap dengan one day ada baik, ada juga perpisahan. Nah, kalau terjadi perpisahan, yang penting itu kamu aja yang pisah gitu ya. Kalau yang sudah punya anak-anak tetap jangan dipisahkan. Nah, tetap harus disayangi, layaknya kalian itu bersatu. Gitu, sampai anak-anak itu bisa ngerti gitu ya. Jangan ciptakan monster-monster lagi, jangan ciptakan orang nggak bener lagi, jangan ciptakan orang suka drama-drama lagi dari generasi kalian. Generasi kalian udah tumbuh besar seperti Bu Amel tanpa drama. Gitu. Kalau bisa berdamai ya ketemulah Bu ya, mediasi berdamai. Gitu. Masa kalah ambek saumuran Dita. Yo aku pengen siapa yang diundang Jionya Bu? Ayo. Aku pengennya ngono. Aku ketemu gak ngomong kok, males aku. Iya. Iya bisa ketemu Jio di pesawat ya Bu ya? Iya waktu itu bareng. Sering aku Dayanti apa gitu. Pokoknya satu-satu. Soalnya bisnis guys. Iya. Ternyata aku tidak ngomong aku. Bego aku yo. Aku gini. Aku lagi ngomong terus tak suruh apa wong iki? Iya. Podcast Bu. Hah? Datang ke podcast. Kok kita ada podcast gitu. Sama terakhir Bu buat Kakak Jess. Pesannya tadi kan. Iya, ini langsung di-upload teasernya. Iya. Kakak Jess yang masuk chat di komunitas Amelia Society. Amelia itu. Ya. Jadi
tidak usah orang lain boleh bicara, tapi Yes. kamu harus punya keputusan sendiri. Kalau kehidupan kalian layak diperjuangkan untuk terus, ya diperjuangkan. Kalau merasa tidak layak, hanya bales-balesan, apalagi itu merenggut kehormatanmu, di story sana sini, disindir tiap hari, lebih baik bisa. Oke, Oke. cari lagi, nggak masalah itu ya. Oke.